Assalamualaikum, kembali di vlog ATC. Kali ini ada kasus Honda Beat. Ini motornya hidup, tekanannya memang agak turun di sekitar 2 bar atau 30 PSI-an. Cuman, nah masalahnya itu bukan soal tekanan. Motor ini disetel langsung hidup. Hanya saja ketika dipakai jalan atau digas, itu motor langsung tiba-tiba mati. Mati seketika, bukan berebut. Kalau misal tekanan ini lemah, ya kan, pengaruh tekanan lemah lah maksud. Tekanan yang lemah itu tetap pengaruh. Tapi kita garis bawahi dulu, nggak langsung kita ganti. Nah, ada beberapa mekanik itu yang modelnya, oh ini lemah langsung diganti. Nah, nanti habis diganti ternyata penyakitnya nggak ketemu. Ada juga yang seperti itu. Tapi kalau saya tetap saya garis bawahi, cuman tidak langsung saya eksekusi ganti. Ya, kita lihat ini tekanannya lemah. Kalau diginikan ya sekitar 20, tapi kalau nyala di 30-an. Hanya saja tadi seperti yang saya bilang. Nah, ini motor hidup. Nah, langsung mati dia. Ya. Di kontak. Di sini nggak ada timbul kedipan apa-apa, nggak ada. Ya kan, normal aja. Tapi nanti ketika hidup, ketika motor hidup ya. Nah, ini malah nggak hidup. Nah, kalau udah kayak gini kan, mati gini, disetar pun dia nggak ngerespon sama sekali. Hanya saja di bagian bawah sana relay malah bunyi cetik kayak gitu. Matikan ya, terus hidupkan lagi, baru dia mau disetar. Bentar ya. Nah, coba hidupkan. Nah, ini malah nggak mau sama sekali. Kalau tadi mau ya. Jangan-jangan akhirnya sewak ini. Coba tak engkol sih. Nah, tuh lihat ya. Ya, dia mulai kedip, ada kedipan lagi. Nah, kayak gitu. Jadi ketika motor ini mati, dia langsung muncul kedipan di sini. Tadi kedipannya udah saya hitung 1 2 3 4 5 1 2. Jadi kedipannya itu 52 ya. Tapi kedipan itu nggak akan muncul ketika kita kontak gini. Nah, kalau gagal setar baru dia muncul. Nah, ini contohnya kan mesin tadi kan, nah kayak mau hidup ya, kita setar lagi dia nggak mau. Dan di sini langsung muncul kedipan. Kedipan 52 itu menandakan adanya permasalahan di bagian sensor CKP. Nah, kenapa dia kok ketika gagal hidup ya, terus dia nggak mau? Nah, kenapa dia nggak mau itu karena motor ini kan menggunakan AC starter. Beda dengan Beat karbu, Beat lama itu Beat FI yang belum menggunakan AC starter. Itu harusnya kalau motor itu CKP-nya bermasalah dia tetap mau hidup. Tapi kalau yang kayak gini dia nggak mau ya. Oke, jadi permasalahan yang paling sering terjadi di Beat kayak gini memang muncul kode 52. Tapi ya ada tapinya, kebanyakan bukan terjadinya rusak di sensor CKP. Kebanyakan ya, bukan berarti 100%, kebanyakan. Nah, umumnya yang terjadi itu masalah soket kotor, kabel mulai rantas bermasalah. Nah, itu juga mengakibatkan dia gagal disetar. Karena di motor seperti ini CKP itu mempengaruhi juga sistem AC starternya. Oke, biar mempermudah pengecekan ini malam ya, nggak terlalu kelihatan. Jadi dibongkar dulu di bagian ini. Box filternya ini dibongkar supaya nanti jalur CKP-nya, ntar ya saya hentikan dulu ya, biar saya kasih cahaya ya di videonya. Nah, ini kan jalurnya, nanti biar jalur CKP-nya itu enak untuk menganalisa. Jadi filter ini harus dilepas dulu. Nah, oke Kang Bro, jadi ini udah saya bongkar di bagian filternya, motornya kotor ya. Nah, sensor CKP itu berhubungan di sini. Ini yang dari spool, ini kan ada kabel ke sini, yang ke sini ini ngalangin pandangan. Nah, ini kan ada yang ke sini. Nah, ini yang kabel gede. Ini kabel yang digunakan untuk spool AC starter atau kiprok atau macam-macam lah.
ya, yang mengarah ke sini. Nah, ini mengarah ke sini. Terus di sebelahnya sini ada lagi yang keluar dari spool ini. Nah, inilah soket CKP. Biasanya masalahnya di area sini. Apalagi motor yang kotor, daerah-daerah kotor kayak tempat saya, daerah tanah berdebu, pokoknya kayak gini itu rawan sekali bermasalah di area soket. Oke, kita buka dulu. Udah lah. Ini lepas nih. Ya, teman-teman. Sensornya ya, kabelnya ngelupas. Oke, jadi ini masalahnya kayaknya. Kenapa dia tadi mati-mati? Karena ini saling bersinggungan. Ini bahaya nih kalau kayak gini nih, ini bahaya, bener bahaya. Karena kalau konslet ini bersinggungan, bisa konslet dan bisa merusak ecu. Nah, ini salah satu contohnya. Jarang ya, sekali lagi saya bilang, sensor CKP rusak itu sebenarnya jarang. Sama halnya motor-motor bebek seperti ini, motor-motor seperti Pulsar itu jarang sekali rusak. Lebih banyak spool daripada pulsernya yang rusak. Karena sensor CKP itu termasuk sensor yang terlindungi, rapat, dan susah sekali untuk rusak. Ya, kecuali misal kena banjir atau apa ya, dia agak susah. Awet lah kondisinya, itu awet, slow moving termasuknya. Oke, jadi saya akan lepas dulu, nanti kita lihat kabel-kabelnya ini. Wah, ini bahaya ini. Ini kayaknya kalau dilihat dari bekas gesekannya ini kena ininya, filter ininya ini, sepertinya ya. Kena di sininya. Nah, kegasuk-gasuk ini. Gasrok ini. Jadi ini memang harusnya itu kan lebih mepet ya. Nah, harusnya ada. Nah, ini ada klipnya gitu loh, klipnya yang membuat rapat, tapi ini udah ya berantakan. Oke, saya lepas dulu ya. Nah, oke teman-teman. Nah, ini kabelnya ya. Kabel putih merah, putih biru, dan putih hitam yang teridentifikasi rantas atau kropos atau apa, inilah kena gesekan lah. Cuman yang paling parah ini di kabel ini biru putih. Nah, ini bahkan menurut saya ini cuman tinggal sehelai atau 2 helai kabel yang masih nempel ya. Jadi cuman kulit kabelnya yang nempel, tapi tembaganya ini udah mulai putus. Ini putus lah kalau ditarik. Oke. Jadi kita putus sekalian ya. Nanti kita sambung ulang. Terus disolder ya. Disolder, ini harus disolder. Karena ini berhubungan dengan sensor, bahaya ini kalau nggak disolder, nanti harusnya putus-putus, nanti kacau malah. Oke. Oke Kang Bro ya. Ini udah saya sambung, tak plastik juga, tak bakarin plastik karena ya isolasi bakarku habis, ini tak kasih plastik karena ini dipangkal ya. Terus ini saya tambahin kabel biar nggak terlalu kependekan. Nah, ini tak coba dulu dinyalain. Sebenarnya sih bagusnya itu diganti soketnya aja. Kalau saya, menurutku ya, bagusnya itu diganti soket. Hanya saja di tempatku itu nggak ada. Adanya harus online. Kalau online itu lama nunggunya, bisa seminggu lebih kalau di daerah saya. Oke, jadi ini saya coba pasang, nanti kita coba setar dengan kondisi seperti tadi ya, tekanan bensin agak lemah. Ini udah saya sambungkan ke soketnya ya, hati-hati jangan sampai nempel sementara dulu kayak gini. Tapi ini udah saya solder semua ya. Kita coba nyalakan, bismillah. Nah, langsung mau ya. Jangkrik. Kakiku kena solder, mata nih. Nah, ini motor nyala dengan tekanan 30-an. Coba digas. Nah, digas normal ya. Walaupun tekanannya lemah. Nah, kalau tadi motor hidup digas langsung mati. Terkadang nggak mau hidup. Nah, masalahnya di area sini, di area sini yang kropos ya.
Oke, kalau udah dirasa aman kita tinggal isolasi ya. Masalah ini terserah yang punya motor. Biasanya kalau dia masih original bawaannya 30 itu masih tahan. Punya motorku itu udah di bawah 30. Dulu di 20-an itu saya pakai masih setahunan lebih. Memang saya paksa motor nggak ada berebet-berebetnya kalau masih bawaan. Kalau udah pakai rota aftermur ya biasanya ya udah berebet di 30-an. Standar itu 40 atau 3 bar. Itu standar ya, standar anjuran. Bukan berarti di bawah standar itu langsung dikatakan jelek, berebet, enggak ya. Cuman standar bagusnya di situ tekanannya biar tidak terjadi delay saat RPM tinggi. Oke, itu ya. Hujannya deres sih. Jadi permasalahannya udah ketemu dan solusinya sudah ketemu, dia disambung atau diganti soket bisa. Itu dulu, jangan lupa di like, subscribe. Makasih udah nyimak dari awal sampai akhir. Sikilku malah kenaan toder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.